hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali saudara pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan beritakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini bahwa Matius menulis bagaimana Yesus menunjukkan model atau teladan dari apa yang diajarkannya. Dan model yang dipakai oleh Matius adalah Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat pertama pembacaan kita tadi, saudara, bahwa Yesus pergi mengajar dan memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Guru yang baik tidak hanya memberitahukan kepada orang apa yang harus mereka lakukan, tapi dia juga memimpin dengan jalan menjadi model atau teladan. Model yang kedua adalah Yohanes Pembaptis, di mana dia ditangkap karena memberitakan kebenaran. Di sini narasi Matius ingin menyatakan bahwa seperti yang Yesus katakan pada saat mengutus murid-muridnya, bahwa kalau mereka membawa berita kerajaan Allah, mereka ditangkap, mereka dianiaya, dan juga dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah fakta. Nah, setelah dia mengatakan hal tersebut, kita kemudian melihat ayat yang kedua. Disitulah kemudian Yohanes ditulis ada di dalam penjara. Nah, ini fakta. Kelihatannya narasi Matius mau mengatakan bahwa pemberita kebenaran, pemberita kerajaan Allah pun dapat mengalami tantangan-tantangan sampai mereka dapat dimasukkan ke dalam penjara. Dan dalam keadaan terpenjara ini pun Yohanes kelihatannya meragukan. Dia sudah buat semuanya, kok dia masuk penjara. Makanya Yohanes mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia Mesias itu atau mereka harus menunggu yang lain? Nah, Yesus sudah menjawab ya atau tidak. Yesus menyerahkan pilihan kepada orang tersebut untuk memutuskan. Tapi Yesus berkata, silakan timbang sendiri. Sebab
orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang sakit kusta menjadi tahir, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Terus dia berkata, berbahagialah orang sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Kemudian setelah dia mengatakan demikian, Yesus kemudian menggambarkan Yohanes yang dikatakan oleh istri saya tadi secara detail bahwa orang ini begitu luar biasa. Sekalipun dalam keadaan yang luar biasa itu, dia mengalami keraguan. Dia meragukan tentang kebiasaan Yesus tadi. Tetapi Yesus tetap berkata, sekalipun orang punya kelemahan demi kelemahan, tapi Tuhan tetap dapat memakai mereka. Tuhan tetap dapat membawa mereka menjadi alat Tuhan. Itu narasi yang Yesus katakan kepada murid-murid yang dia utus. Ya, saudaraku, Yesus sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Terlihat bagaimana Tuhan Yesus berikan pujian kepada pelayanannya. Bahwa dia adalah utusan yang akan mendahului kedatangan Mesias. Dan Yesus mengatakan kalau ada orang yang lahir dari rahim seorang ibu, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus katakan bahwa dia adalah Elia yang dijanjikan dalam nubuatan Maleakhi. Nah, kalau sudah perhatikan, sekali lagi di sini Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa penolakan ini terjadi. Di sini narasi Matius semakin jelas bahwa Yesus dan Yohanes yang tadinya terkenal karena pemberitaan mereka mulai mengalami penolakan. Dan sejak pasal 10 dan pasal 11 nanti ini, saudara mulai melihat bahwa tantangan-tantangan yang datang telah membuat mereka menjadi tidak terkenal. Sebab memang mereka tidak mencari untuk menjadi terkenal. Mereka tidak mencari perkenanan manusia. Mereka mau supaya Tuhan yang disenangkan. Itulah sebabnya mereka dikatakan seperti ini. Yohanes datang ditolak karena dia tidak makan dan tidak minum. Dia disebut kerasukan setan. Sedangkan waktu Yesus datang, dia makan, dia minum, dia bergaul dengan orang berdosa. Dia bilang ini adalah seorang yang rakus, seorang yang bergaul dengan orang berdosa. Dia bilang begini, dia ini adalah pemungut cukai, sahabat orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Mereka memberitakan kerajaan Allah, mereka menyembuhkan orang yang sakit, mereka mengatakan kebenaran, mereka melakukan kehendak Allah. Itu yang mereka kerjakan. Saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah model pelayanan yang menyenangkan Tuhan dan bukan manusia. Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah dua orang yang berbeda tentunya. Berbeda dalam kepribadian dan juga berbeda di dalam penampilan. Dan tentunya dalam pelayanan mereka, saudaraku, mereka sama dalam pesan untuk memberitakan kerajaan Allah dan hidup di dalam kehendak Allah. Mari kita tetap memberitakan Injil kerajaan Allah dan kita hidup di dalam kehendak Allah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan dari model pelayanan-Mu sendiri Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Bahwa kami melayani Tuhan, bukan melayani karena tugas kami Tuhan, tapi melayani dengan model, dengan teladan yang kami lakukan dengan lewat kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami mau melayani bukan takut akan manusia, tapi hidup berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia, yaitu menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami semua yang mendengarkan Morning Devotion pada pagi hari ini Tuhan, pada saat ini dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Allah, yaitu melayani Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih banyak buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk melangkah masuk dalam hari ini karena Engkau ada bersama-sama dengan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.